Oke, kita langsung aja belajar Python. Part ketiga, loop and mesh. Yang pertama yaitu loop. Loop di Python itu pakai for sama when. Yang pertama yaitu for, penggunaan for. Bentuk umum dari for itu kayak gini. For variable in list. Kemudian pernyataan. Variable itu penamaan variabel. Terserah namain variabelnya apa. Terus in list. List itu berupa list. Tipe variable list. Kemudian pernyataan itu berupa kode pernyataan yang dijalankan berkali-kali tergantung dari for di dalam ini. Jadi misalnya contoh simpelnya for i in range 0,5 artinya dari jarak 0 sampai 5. Kemudian di dalam for-nya cakupannya ada pernyataan print i yang dimana ngeprint i yang dimana itu angka dari 0 sampai 5. Terus dijalanin dia bakal ke output 0, 1, 2, 3, 4. 0 sampai 5. 5-nya nggak ikut. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian di gambar 2, for i in range 7. Itu artinya ya sama kayak gini, tapi cuma kalau nggak ada koma di depannya, jadi cuma satu angka gini, itu bakal dari jarak 0 sampai ke 7 ini. Jadi 0 kok. Jadi anggapannya nulis kayak 7 gini tok ini jaraknya itu 0 sampai 7. Jadi di print dijalanin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 sampai ini interest 7 nggak sampai 7 tapi sampai 6. Jadi 0 sampai 0 sampai 6. Kemudian gambar 3 for i in range 2,10,2. Nah, ini artinya dari jarak 2 sampai 10 itu penambahannya 2. Jadi print i awalnya itu 2. Awalnya 2 sampai 10 penambahannya 2. Jadi awalnya kan 2. 2 penambahannya 2. Jadi 2 tambah 2 4. 4 tambah 2 lagi 6. 6 tambah 2 lagi 8. 8 tambah 2 lagi 10. Nah, 10 kan nggak masuk soalnya dari jarak 2 sampai 10, 10-nya itu nggak masuk. Tapi jadi 2 sampai 9. Nah, karena 8 tambah 2 tambah jadi 10, 10-nya nggak masuk, jadi nggak ter-output si 10. Jadi, misal kayak tadi, for i in range 0,5 titik 2 print i. Nah, ini teroutput pas dijalanin teroutput 0, 1, 2, 3, 4. Itu artinya for i in range 0,5 yang dimana i awalnya itu 0. Kan jaraknya dari 0 sampai 5. Jadi i pertamanya 0, habis itu ke ke cakupannya si for print i. I kan 0, berarti print 0. Habis itu ke atas lagi i in range 0 sampai 5. I-nya tambah 1. Habis dari sini habis dari sini ke atas I-nya nambah 1. 1 kan masih di jarak 0 sampai 5. Jadi print 1 terus habis ke atas lagi nambah 1 2. I-nya 2 masih di jarak print 2 ke atas lagi nambah 1 3 3 masih di jarak 0 sampai 5 print 3 di atas lagi nambah 1 4 4 masih di jarak print i terus di atas lagi nambah 1 5. Nah, di 5 itu udah nggak di jarak 0 sampai 5. Jadi in range 0,5 ini 0 sampai 4 aja. Jadi habis 5 dia nggak bakal masuk sini lagi. Jadi kalau penggunaan for i in range gini bisa kayak 2,7 misalnya. Jadi nanti yang teroutput itu 2, 3, 4, 5, 6.
23456. Kenapa? Ya soalnya for i in range 2 sampai 7. Tapi nggak sampai 7 tapi sampai 6-nya. 2 sampai 6. Teroutput 23456. Kalau 3 sampai 10 jadi 3 sampai 9. Kemudian tadi ada kayak gini, for i in range 7 print i. Nah, ini print for i in range 7 ini artinya dari jarak 0 sampai ke 7. Jadi 0,13456. Jadi ini sama kayak 0,7. 0 sampai 7. Di print dijalanin sama. Jadi buat ningkat kalau misalnya in range 7 itu artinya 0 sampai 7 jaraknya. Kemudian tadi ada kayak for i in range 2 sampai 10 kok 2,10,2 terus di print i. Nah, ini artinya untuk ngeprint ya di titik 2 ngeprint dari i-nya itu dari 2 sampai 10 dan penambahannya itu 2. Jadi kayak dari jarak i awalnya tuh ini 2 kan 2 sampai 10. Berarti i-nya awalnya 2 terus masuk ke sini print i 2, print i awalnya 2 berarti print 2 terus ke atas. Nah, ke atasnya tuh nambahnya nggak 1 tapi 2 ini. Jadi i awalnya 2 terus naik ke atas itu nambahnya 2 berarti 2 tambah 2 4. 4 apakah masih di antara 2 sampai 10? Ya, terus print 4. Habis itu print 4 terus ke atas lagi 4 nambahnya agak 1 tapi 2 berarti 4 tambah 2 6 ke bawah terus print 6 ke atas lagi tambah 2 terus jadi 8 print 8 ke atas lagi nambah 2 jadi 10. Nah 10 itu enggak di antara ini karena ya kayak tadi itu in range 2 sampai 10 itu artinya 2 sampai 9. Jadi 10 itu enggak masuk dan ya teroutput 2 sampai 2468 aja. Jadi misal 5 20 dan penambahannya 5 ya sama. Jadi kayak teroutput 5 10 15. 20-nya enggak. Kalau misalnya pengen 20 ya tinggal tambah 1. Jadi 5 10 15 20. Jadi kayak gitu. Kemudian penggunaan loop kedua yaitu penggunaan while. Bentuk while itu kayak gini. While kondisi titik 2 pernyataan. Kondisi itu berupa true atau false. Kemudian pernyataan itu berupa kode pernyataan yang dijalanin kalau misalnya dijalanin berkali-kali jika kondisinya itu true. Kondisinya true. Jadi simpelnya, contoh simpelnya awal bikin variabel i 0 while i kurang dari 5 print i nya kan 0 jadi 0 kurang dari 5 0 kurang dari 5 kan true kan soalnya 0 kurang dari 5 jadi ini kondisinya true karena berhubung true dia bakal jalanin pernyataannya itu berkali-kali. Jadi kan di cakupannya si while kan ada print i sama i plus sama dengan 1. Jadi print i awalnya 0 berarti print 0 ini teroutput 0 kemudian ke bawah i plus sama dengan 1. Jadi i nya kan tadi 0 tambah 1 jadi 1 i nya terus balik ke atas i dicek lagi i kurang dari 5 1 kurang dari 5 true kan masian jadi masuk lagi print i ini tadi 1
kemudian ke bawah I plus sama dengan 1. 1 tambah 1, 2. 2 naik lagi, 2 kurang dari 5, masih true, masuk ke print 2, 2, ke bawah I plus sama dengan 1, 2 tambah 1, 3, 3 naik ke atas lagi, kan gak ada apa-apa, naik ke atas lagi, 3 kurang dari 5, masih true, masuk while, print 3, ke bawah I plus sama dengan 1, nah ke atas jadi 4, ke atas 4 kurang dari 5, print 4, I plus sama dengan 1, 5. Jadi kan print ke 4, terus tambah 1 jadi 5, ke atas lagi 5 kurang dari 5, kan enggak kan false. 5 kan enggak kurang dari 5, kecuali kalau 5 kurang dari sama dengan 5 baru sih masuk. Kalau 5 kurang dari 5 kan false, jadi nggak bakal dijalanin lagi si pernyataannya, jadi ya stop sampai 4. Jadi gitu. Kemudian kayak tadi itu I sama dengan 0 while I di bawah 5, print I tambah sama dengan 1. Nanti titik 2 nanti teraput 0, 1, 2, 3, 4. Nah ini artinya awalnya bikin variabel I sama dengan 0, terus ke sini while I di bawah 5, berarti I nya kan awalnya 0, 0 kurang dari 5 kan true. Pas true, while nya ini dijalanin, berarti ininya ini bakal ngulang-ngulang gitu jalaninnya. Jadi I nya kan awalnya 0, 0 kurang dari 5 true, terus masuk ke sini print I awalnya 0, berarti print 0, terus I tambah 1, 0 tambah 1, 1, 1 ke atas lagi dicek, 1 dikurang dari 5 ya, terus print 1 tambah 1 lagi 2, 2 kurang dari 5 ya, print 2 tambah 1 lagi 3, 3 kurang dari 5 ya, terus tambah 1 lagi 4, 4 kurang dari 5 ya, 5 kurang dari 5 enggak. Kecuali kalau misalnya kayak gini, dia 5 nya bakal keikut, soalnya 5 kurang dari sama dengan 5. Kemudian bisa nginput kayak misalnya while ini bakal nginput terus sampai inputannya itu stop. Kalau misalnya get loop true, kalau di while get loop kan artinya dia while true kan, jadi dia bakal ngulang terus. Nah biar ada titik hentinya, jadi misal dibuat kayak gini, get num input, masukkan nomor, misalnya ada angka total, untuk total semuanya sampai berhenti, jadi misalnya angka total ditambah sama dengan get num, habis gitu terus ini dicek misalnya kayak if apakah ingin menambahkan angka lagi, misalnya ada pilihan kayak Y atau N, terus diginiin misalnya Y, misalnya N,
get loop-nya bakal jadi false. Jadi dijalanin titik 2, masukkan nomor misalnya 5. Apakah ingin menambahkan angka lagi, misalnya Y, masukkan nomor lagi misalnya 10, masih Y, misalnya 5, terus di no. Nah, dia akan berhenti. Terus gimana biar nunjukin hasil totalannya? Kan kita udah bikin variabel angka total yang dimana nambah-nambah setiap masukkan nomor. Kan ini udah dimasukkan nomor. Terus ini ditambah angka totalnya. Jadi tinggal di akhirnya ini tinggal print angka totalnya adalah str angka total. Jadi kayak gini, masukkan nomor 5, Y 10, Y 5, Y 5, N. Angka totalnya adalah 25. 5 tambah 10, 15, tambah 5, 20, tambah 5, 25. Jadi jalannya itu kayak get loop sama dengan true, angka total sama dengan 0. While get loop, while true kan. Jadi dia bakal masuk ke sini, get num, input masukkan nomor, habis di input masuk, misalnya awalnya 5 kan, jadi 5. Angka total tambah sama dengan get num, berarti angka totalnya jadi 5 kan. Habis tambah dilihat jadi 5, dicek if input apakah ini menandakan angka lagi, terus dicek apakah N, kan ini masih Y, berarti dia gak bakal masuk ke sini, dia ke atas lagi, get loop true, berarti masuk get num, masukkan nomor 10, angka total tadi 5 tambah 10, 15, terus dicek lagi, tapi dia masih Y, berarti ke atas lagi, get loop true, masuk get num 5. Jadi angka totalnya tadi 15 tambah 5, 20. Terus ditanyain lagi, dia masih Y, ke atas, get loop true, get num 5 lagi, angka total tadi 20 jadi 5, 25. Terus ditanyain, terus dia baru jawab N dia ke get, kan di if ke, terus jawabnya N get loop false. Habis get loop false kan ininya udah gak true lagi kan, kalau udah get loop false, yang dimana dia bakal keluar. Habis itu print angka totalnya adalah str angka total 25. Bisa juga pakai kayak cara gini, gak usah pakai variabel get loop gini, tapi langsung kayak gini, true, while true, tapi pas di sini dia break. Jadi gini, 5 Y 10 Y 5 N. Nah 5 10 5 jadi 20. Jadi itu kayak break itu artinya langsung hancur, langsung keluar dari while. Jadi habis di masukin N, masukin pas ditanya masuk N, dia bakal break langsung keluar dari while. Jadi habis jalan ke sini di if langsung break artinya langsung keluar dari while. Jadi langsung ke print sini.
Kemudian yaitu list. Penggunaan list. List adalah tipe variabel yang dimana adalah tempat untuk menyimpan beberapa data yang bisa menyimpan berlainan tipe data. Contohnya itu gambar pertama. New list sama dengan kurung yang kotak kayak gini itu udah kebentuk bikin list. Kemudian new list 2 kurung kotak diisi 1,2,3,4. Ini new list 2 ini bikin list yang isinya 1, 2, 3, 4. Terus new list 3 ini isinya string-string. Isinya apel, durian, sirsa. Nah, kalau new list 4 itu isinya int sama string 1, apple, durian, sirsa, 2, 3, 4. Kemudian penggunaan list, baca list. Untuk membaca anggota list itu, misalnya kalian pada gambar pertama ini, kita bikin dulu listnya namanya new list sama dengan isinya apple, durian, sirsa. Kemudian di print di mana new list kurung kotak 1. Nah, ini artinya kita ngambil dari new list dan anggotanya itu ke 1. Dijalanin durian. Nah, kenapa kok gak apple soal anggota pertamanya? Soalnya list ini kalau dibaca itu anggotanya tuh yang pertama sendiri itu 0. Jadi 0, ini 0, ini 1, ini 2. Berarti ini 1. Pas 1, new list anggota ke 1 ya durian. Bukan apple. Apple itu 0. 1, 2. Jadi di print new list 1 yang kebaca durian. Kemudian menggunakan list untuk merubah isi anggota. Untuk mengganti atau merubah dari anggota list itu, jadi misalnya awalnya bikin variabel new list isinya apel, durian, sirsa. Nah, kita pengen ngerubah si durian ini. Kata-kata durian ini diubah anggotanya. Jadi pengen diubah jadi nangka. Jadi bikinnya tuh new list 1. Anggota ke-1-nya kan durian. New list 1 sama dengan diganti nangka. Terus di print new list anggota ke-1-nya. Dibaca, dijalanin nangka. Nah, kok gak durian lagi? Soalnya udah dirubah di sini. New list 1 terus nangka. Jadi otomatis duriannya ini jadi nangka. Terus di print anggota ke-1-nya bukan durian lagi, jadi nangka. Kemudian penggunaan list untuk show tiap anggota. Untuk menggunakan, kita bisa menggunakan for untuk nampilin tiap-tiap anggota dari list. Jadi contohnya dari gambar pertama, kita bikin list dulu namanya fruit list yang isinya apel, durian, sirsa. Nah, terus kita pakai for, kemudian fruit in fruit list (2). Ini artinya kita bikin penamaan fruit di dalam fruit list. Jadi di dalam fruit list itu kita namain buah-buahnya itu fruit. Kemudian masuk ke for, itu print fruit. Jadi print tiap buahnya. Jadi print apple. Naik lagi ganti ke berikutnya durian. Print durian. Naik lagi ke fruit berikutnya sirsa. Print sirsa. Naik lagi kan udah gak ada lagi. Jadi dia keluar dari for. Kayak gitu. Kemudian penggunaan list untuk ngecek anggota di dalam list. Kita bisa ngecek apakah anggota itu di dalam list. Jadi dari gambar pertama kita bikin list dulu, fruit list yang dimana isinya apple, durian, sirsa. Nah, kemudian kedua, if string yang dimana sirsa in fruit list (2), itu artinya ngecek apakah sirsa in fruit list, sirsa kan di dalam fruit list. Jadi otomatis ini true.
dan true, dia akan ngeprint sirsa masuk di dalam list nama buah. Dijalanin sirsa masuk di dalam list nama buah. Jadi kalau misalnya sirsa in fruit list dan fruit listnya itu nggak ada sirsa, jadi otomatis ke else. Sirsa tidak masuk di dalam list nama buah. Jadi gitu. Kemudian penggunaan list untuk show jumlah anggota. Untuk nampilin berapa banyak anggota di dalam list, kalian bisa pakai ini. Jadi buat awalnya listnya namanya fruit list, apel, durian, sisa, angka. Nah, kemudian di print, terus ada kata-kata len kurung buka fruit list kurung tutup. Nah, ini artinya len si fruit list. Len artinya untuk nampilin berapa banyak anggota. Jadi len fruit list yang dimana ini nanti jadi 1, 2, 3, 4. Len fruit list ini berubah jadi 4 dan di print dijalanin jadi 4 gitu. Kemudian penggunaan list untuk menambah anggota ke list. Jadi untuk menambahkan item baru pada list itu kalian bisa pakai dua cara. Yang pertama, gambar pertama itu bikin dulu listnya fruit list apple, isinya apple, durian, sisa. Kemudian fruit list dot append nangka. Ini artinya dot append itu artinya menambahkan anggota lagi di paling belakang. Jadi dot append nangka, terus kemudian dot append jeruk. Kemudian di print fruit listnya itu yang terjadi yang teroutput apple, durian, sirsa, nangka, jeruk. Nangka jeruk kan ditambahin dari belakang sini, nangka ditambah jeruk, ditambah lagi di belakang nangka. Jadi yang terprint apel, durian, sirsa, nangka, jeruk, bukan 3 lagi, tapi kan udah ditambah di belakangnya. Jadi gitu. Misalnya cara kedua itu caranya itu ditambahin itu disisip now. Jadi awalnya bikin fruit listnya apel, durian, sirsa. Nah, kemudian fruit list dot insert 1 itu indeksnya. Jadi kan list tadi kan ada yang anggota pertama itu kan 0, 1, 2. 0, 1, 2. Nah, dot insert 1 itu artinya disisipkan ke 1. Jadi 0, 1, 2. Disisipkan dari 1. Jadi apple dimasuk 0 ke 1 jadi nangka di sini jadi apple, nangka, durian, sisa. Print fruit list. Jadinya apple, nangka, durian, sirsa. Kemudian penggunaan list untuk show index dari anggota. Menampilkan indeks keberapa dari list itu caranya bikin ada list dulu, namanya fruit list, apple, durian, sisa isinya. Terus fruit list dot index. Nah, ini artinya ngecek si sirsa ini indeks keberapa. Pas dijalanin 2. Kan benar kan? 0, 1, 2. 0, 1, 2. Yang dimana indeks si sirsa ini 2. Terus dicek dot indeks sirsa. Keprintnya 2. Jadi gitu. Kemudian penggunaan list untuk menghapus anggota dari list. Untuk menghapus anggota dari list, kalian bisa pakai 3 cara, yaitu dari belakang, dari yang ingin dihapus, atau menghapus seisi list. Dari belakang itu pakai dot pop, kurung buka, kurung tutup. Jadi ada list fruit list isinya apel, durian, sisa. Di fruit list dot pop, kurung buka, kurung tutup, di print fruit listnya. Hasilnya yang terjadi habis di pop itu apple, durian aja yang keluar. Sirsanya kehapus. Kan dot pop itu artinya ngapus si sirsa, ngapus anggota yang terpaling belakang sendiri. Kemudian cara keduanya dari yang ingin dihapus itu sama kayak tadi, isinya apel, durian, sirsa. Terus di fruit list dot pop 1 itu artinya print fruit list. Habis di print fruit list yang muncul apel sama sirsa aja. Nah, dot pop 1 artinya duriannya itu dihapus. 1 kan indeks ke 1. Berarti ini indeks 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Indeks ke 1 ini dihapus, pop 1. Ini dihilangin. Kemudian cara ketiga untuk menghapus sesi list. Jadi listnya ini ada
sama kayak tadi apple, durian, sisa. Terus di fruit list .clear kurung buka kurung tutup, terus di break fruit listnya hasilnya kosong, di clear, artinya dihapus semuanya, jadi jadinya list kosong. Sekian dari saya, terima kasih, semoga membantu.